Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain, nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati keluarga besar Kiai Haji Bisri Sansuri sedanten mawon, mulai sing nyai sampai sing jabat nih, wonten Mas Boemin, wonten Mas Halim sedanten. Ingkang kula hormati Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Miftahul Ahyar sedanten, Pak Marzuki. Saya ini senang sekali karena kebagian kedua setelah Lek Koyum. Jadi saya perlu cerita kenapa beliau tadi manggil saya ponaan. Jadi mbah saya kandung itu namanya Fatimah. Fatimah itu punya ibu Sofia. Sofia itu punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal. Mbah Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, di Garwa Kiai Mansur melahirkan Gus Koyum. Jadi saya dengan beliau itu kacek sak tokoh, sehingga saya manggil beliau itu Pak Lek. Terus sudah seharusnya beliau dulu baru saya, karena beliau tadi sudah serius, saya akan yang santai-santai saja. Tadi saya tanya Gus Zid nih, pertama minta saya di Rembang itu, saya tadi memang baru sholat sebetulnya, saya sholat ya ingin sholat saja, tapi pas baru salam sudah disuruh ngadeg. Ini kayaknya agak-agak sopan, tapi ya sudah, ini sudah takdir saya ini. Saya itu bikin aturan yang boleh ngundang saya itu pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ini ada Pak Marzuki yang sangat kecewa dengan saya karena ngundang saya tidak mau. Tapi sebetulnya karena saya ini fanatik fikih. Saya ini punya pondok, punya ibu. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban saya itu harus yang lebih sepuh. Jadi orang yang kalah sepuh dengan saya ngundang itu sudah haram. Jadi ini bukan keangkuhan ini, tapi ya memang aturannya seperti itu. Jadi konstitusinya seperti itu. Terus kenapa saya tanya sama Gus Zid nih, apa Mbah Bisri Sansuri punya karangan? Karena saya tidak biasa khol, kemudian tidak punya naskah yang dikholi. Saya punya karya banyak tentang Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang Mbah Hashim, yang dikarang Mbah Ali Maksum, termasuk yang dikarang Kiai Sal Mahfud Lirboyo. Meskipun saya tidak punya karangan detail, tapi guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu alumni Lirboyo, sehingga saya tahu banyak mazhab Bakarim. Dari sekian mazhab Bakarim yang saya paling suka itu nggak pernah merujukkan domir. Jadi santri sarang kalau pas nggak bisa merujukkan domir, ya wadali kau te mengkono iku lahu gede mengkono gitu. Alasannya anut Bakarim kata. Ini ada Kiai Anwar ini saksinya. Kata Mbah Karim, ad-domir fid domir, famal lam ya'rifid domir falaysa lahu domir. Jadi domir itu ada di hati, yang nggak punya hati yang nggak tahu domir. Dan itu nyata ketika ada perdebatan dua tokoh top yang sama-sama ahli nahwu, berdebat manil afdolu, siapa yang paling utama antara Ali dan Abi Bakar. Rupanya itu ada penengah yang ahli domir, mungkin karena ngajinya di Lirboyo jadi ahli domir. Debat, yang satu bilang Abu Bakar karena mertuanya Rasulullah dan sohibu fil ghar. Yang satu bilang Ali karena Ali itu fadilnya kita tahu, beliau termasuk orang yang kata Nabi, besok royah ini, bendera ini akan dibawa rojulan, atau saya kasihkan rojulan sing yuhibbuhu wa rasuluh, atau yuhibbuhu wa rasulah wa yuhibbuhu wa rasuluh. Ketika berdebat tentang sekian manakibnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ada penengah yang ngendikannya begini, pokoknya yang paling afdal itu mangkanat bintuhu tahtahu. Kalimatnya gitu toh, mangkanat bintuhu tahtahu. Itu semuanya terus clear, seneng semua. Karena kalau orang yang mentakdim Abu Bakar ala alian, kalau maknanya gini, yang paling afdol adalah maniku wong kanat kang ono sapa bintuhu, anak wedo eman iku tahtahu ono ing kekuasaan Nabi. Orang yang punya putri, yang putrinya itu di bawah Nabi, artinya siapa? Abu Bakar.
Yang pro Sayyidina Ali juga senyum-senyum seneng. Karena kalau dia maknanya gini, man iku wong kanat kang ono sapa bintuhu putrine Nabi, iku tahtahu ono ing isore maniku. Itu siapa? Sayyidina Ali. Jadi domir mengkono-mengkono itu cespong gitu. Itu sekali dimaknani itu masalah gitu. Jadi maka berbahagialah santri yang nggak pinter, karena ternyata nggak pinter itu ada padanannya yang orang pinter, yaitu Mbak Karim. Bedanya Mbak Karim nggak merujui karena pinter, kalau kita karena nggak pinter. Tapi insya Allah mata sabah bikomen fawa minhum ya. Jadi kalau nggak bisa alim ya mirip-mirip orang alim gitu. Saya ini pemerhati tafsir ya. Itu memang sampai sekarang itu problem saya ini domir. Saya nggak pernah niat kalau akan ngomong ini karena nggak ada naskahnya Mbah Bisri. Ini tantangan untuk anak cucunya. Padahal beliau-beliau itu pasti punya naskah. Ini PR yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah seorang ulama nggak punya tulisan itu nggak mungkin. Karena ulama itu meskipun tidak niat ngarang itu pasti banyak tulisannya. Saya yang tidak cucu Mbah Hasyim Asari itu punya tulisan tangan Mbah Hasyim. Karena ketika mengijazahkan Sahih Muslim sama buyut saya Mbah kelima, jadi buyut-buyut saya dengan Pak Said dengan Lek Koyum itu sama-sama turunan Kudus. Saya ini paling muda, jadi kira-kira kalau saya manggil Pak Said itu ya pernah Mbah, kalau manggil Gus Koyum pernah Lek. Makanya saya sampai sekarang ngajar di Kudus, di pondok Kudus paling sepuh, namanya Ki Soleh bin Asnawi Sepuh. Dulu beliau gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dulu pernah ngaji di Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Kemudian punya anak namanya Maksum, Maksum punya anak namanya Hafsah. Lah Hafsah ini yang punya anak Sofiyah, terus Badiah dan seterusnya, yang dari turunan Kudus. Saya mau cerita, domir itu harus dikaji. Kalau sekiranya tidak mungkin, maka harus membuang. Saya cerita ini karena saya tahu di biografi Kiai Bisri Sansuri, beliau pernah istifadah sama Syekh Bakir Jogja, termasuk sama Syekh Mahfud Termas, sama beberapa masayikh dari Yaman seperti Said Al-Yamani. Dan saya dari sekian itu banyak yang punya naskahnya. Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah makhtutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muqtadal hal. Sehingga dalam bahsul masail itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah bahsul masail dulu di Pondok Sarang. Ini nggak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram karena gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan nutup aurat. Hanya tidak usah sampean bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya jangan gitu. Itu kan masalah. Jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram nyatanya memberi kontribusi ikut nutup aurat, mau bilang halal dengan desain seperti itu perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan, dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud, namanya taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Ma'mul, ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau apa ini disalahkan Kiai Miftah atau Yai Anwar ya saya langsung taslim karena saya pasti samina wa ta'na. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya, nyalakan Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu gurunya Kiai Bisri Sansuri. Ada fardul masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardul masalah begini. Ada orang jatuh dari atas. Ini kata Syekh Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadirin ini kan banyak, nggak bisa dipiak ini. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah menimpa orang lain, kalau tetap di situ membahayakan orang yang ditimpa.
Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab harus pindah. Karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh gendut. Terus ada yang bilang nggak usah pindah, karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh tidak dosa. Kalau dia pindah, artinya ikhtiarnya sendiri, maka harus nggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi, kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi, itu harus pindah karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi, nggak mungkin ada Nabi lagi karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman, kayaknya akan kalah. Ternyata ini nggak mau kalah, nggak, masih ada Nabi Isa kata. Jadi terus kata saya Mahfud, wahada mimalato ilatahta, sebetulnya ini tidak ada faedahnya, cuma jadi taskhidun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah misalnya nyuwun sewu, politik itu kotor misalnya, tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai nggak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali nggak punya peduli halal haram, itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi, karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Maksiat. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu buahnya, termasuk misalnya uzlah. Uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat. Khina layak manul jali sujali sahu, sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa. Kalau nggak ngerasani orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung, itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat, itu nggak mau dosa apa nggak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sampean milih mana? Kalau Mas Muhammad sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat, maka menurut saya ini barokah. Jadi yang jabat ya anggap saja Islami karena ingin pegang otoritas, yang nggak jabat ya Islami anggap saja menghindari syubhat. Akhirnya yang Islami siapa Gus? Ya semuanya, ini barokahnya Islam karena menyediakan semua itu yang disebut ilmu usulul fikih. Dan siapapun yang bersanad sampai Syekh Mahfud termasuk Mbah Bisri itu pasti ahli usul fikih. Ki Sahal bisa ngarang Thariqatul Husul itu karena pernah ngaji sama Mbah Zubair. Mbah Zubair bisa alim seperti itu diantaranya pernah ngaji Ki Fakih Mas Kumambang. Ki Fakih bisa seperti itu tentu sanadnya sampai ke Syekh Mahfud At-Turmusi. Ada yang baca At-Tarmasi. Masalah At-Turmusi At-Tarmasi itu Mbah Zubair, gurunya abahnya Mbah Mun sekaligus gurunya, itu punya guyonan ajamiyun fasna bihi masyita. Jadi kalau nama itu ajam, lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmudi, ada yang baca apa? Tarmidhi, ada yang baca apa umumnya apa? Tarmidhi tahir dulu. Tarmidhi, Turmudi, Tirmidzi. Kalau Istakhri, Ustukhri, Istakhri. Yang repot, saya itu setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang itu kadang sorokan sama saya, Ali Sibro Milisi apa Mulasi? Kalau kayak sini baca apa? Mulasi apa Milisi? Ada yang baca Sibro Mulasi, yang satu baca Sibro Milisi, kok kayak milisi Taliban katanya. Itu di karangannya Mbah Zubair disebut ajamiyun fasna bihi masyita. Itu dari awal nama ajam, maka terserah kamu bacanya apa. Sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang Termas, kita baca At-Turmusi. Yang satu tetap baca apa? At-Tarmasi.